warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 4A yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan Ustazah Anggun untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ingat, belajar tidak berhenti-hentinya Ustazah mengingatkan sebelum melakukan pembelajaran di rumah terlebih dahulu kalian sholat duha, lalu murojaah di rumahnya dikirim melalui voice ke Ustazah Anggun. Dan selanjutnya diingat juga sebelum dan sesudah pelajaran kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, Ustazah juga ingin mengingatkan nih, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya. Jadi kalian harus memperketat protokol kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan dengan cara bagaimana? Dengan cara 3M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain atau menghindari kerumunannya anak-anak ya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keragaman budaya bangsa, pembelajaran keempat. Ya, tetap ya. Kita belajar tentang keragaman budaya tetap anak-anak. Ya, karena Indonesia itu memiliki beraneka ragam budaya sehingga memiliki suku yang berbeda-beda ya, bahasa daerah yang berbeda-beda, tarian tradisional yang berbeda-beda, tapi tetap ingat kita tetap satu warga Indonesia. Jadi kita harus tetap mengutamakan anak toleransi, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita ya, agar tercipta persatuan dan kesatuan. Oke, next. Pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini anak-anak Ustazah sudah berikan ya teks bacaan Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa anak-anak. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu ya. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian anak-anak. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam ya. Melambangkan, artinya adalah melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Atau kebalikannya ya Nana, kadang berada di bawah, kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur kita. Ya. Nah, dari bacaan ini kalian masih ingat ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok itu adalah ide pokok atau kalimat utama atau inti bacaan pada satu paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Jadi yang paling dulu itu temanya tentang apa itu. Jadi itu gagasan pokoknya apa yang dibicarakan. Intinya itu yang disebut gagasan pokok ya. Jadi gagasan pokok diingat bisa ada di awal paragraf, bisa ada di akhir kalimat paragraf, atau bisa berada
di awal dan di akhir. Nah, tugas kalian yang selanjutnya adalah temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama dari bacaan tersebut. Jadi hanya satu saja Ustazah memberikan tugas ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sudah selesai langsung kirim tugas yang pertama ke Ustazah Anggun, dikirim ke pribadi WA Ustazah. Oke? Nah, selanjutnya belajar dari sapu lidi. Loh, apa hubungannya Ustazah dengan sapu lidi? Kok kita harus belajar sapu lidi? Nah, apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kamu kan punya sapu lidi tuh di rumah. Nah, itu ambil, tapi jangan diambil semuanya ya. Ambilnya sapu lidi itu memang kan satu, jadi satu banyak ya, tapi ya terdiri dari banyak macam-macam ini ya, banyak bijinya ya di situ ya. Nah, ambil sebuah lidi, banyak lidinya ya di situ ya dalam sapu lidi ya. Ambil satu lidi saja. Kemudian patahkan. Jadi lidi yang awalnya panjang kamu patahkan ya, patahkan. Nah, ambil seluruh lidi pada sapu tersebut dan patahkan pada saat bersamaan. Apa yang terjadi? Harus diingat ya. Tadi kan awalnya utuh ya satu. Habis itu dipatah. Apa yang terjadi? Bercerai-berai ya, artinya hancur berkeping-keping sesuai dengan potongan kalian. Nah, itu maknanya apa ya? Jadi maknanya itu adalah kalau kita tidak saling hidup rukun, tidak saling menghargai satu sama lain terhadap orang yang berbeda dengan kita, maka akan terjadi pertengkaran, perpecahan ya. Jadi maknanya itu adalah kalau kita bersatu mengerjakan sesuatu bersama-sama, itu akan lebih cepat selesai pekerjaan kita. Waktunya pun tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, itu kenapa harus belajar dari sapu lidi. Nah, selanjutnya tugasnya adalah yuk berlatih. Bagaimana tugasnya? Nah, di sini Ustazah sudah berikan sebuah tabel pada kalian, di mana tabel pertama itu sikap bersatu. Contohnya itu apa saja yang kalian tahu di rumah atau yang kalian alami di sekolah, di rumah, di masyarakat ya. Nah, di sini contohnya Ustazah memberikan contoh mengerjakan piket kelas bersama-sama. Nah, bayangkan piket kelas dibersihkan. Bayangkan kalau kamu mengerjakan sendiri saja. Apa bedanya dengan dikerjakan dengan teman yang jadwal piketnya sama seperti kamu? Manfaatnya adalah pekerjaan cepat selesai, kelas menjadi bersih ya. Bagaimana kalau sikap tidak bersatunya Ustazah? Tidak mengerjakan piket kelas bersama. Akibatnya tidak cepat selesai pekerjaannya ya, dan kelas akan tetap menjadi kotor, tidak seutuhnya bersih semua ya. Nah, dari itu penjelasan Ustazah, kalian lanjutkan mengerjakan tugas ini ya. Jadi hari ini kita ada 2 tugas ya anak-anak. Yang pertama cari gagasan pokok dan pendukungnya pada sebuah paragraf yang sebuah bacaan yang Ustazah berikan kepada kalian. Itu dicari gagasan pokok dan pendukungnya satu saja di pada paragraf pertama tadi ya. Terus yang kedua adalah tugas untuk menceritakan atau menunjukkan sikap bersatu, manfaatnya, serta manfaatnya juga sikap tidak bersatu, contohnya seperti apa, akibat tidak bersatunya itu bagaimana, seperti contoh ini sudah Ustazah berikan contoh ya anak-anak ya. Nah, sudah paham ya semuanya ya. Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini Ustazah jelaskan satu-satu tadi sudah. Nah, Ustazah akhiri ya anak-anak ya. Diingat jangan banyak bermain, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Kalau bisa tetap stay at home. Jadi tetap berada di rumah untuk mencintai diri kalian ya. Supaya tetap sehat. Jangan lupa olahraga juga. Jangan hanya makan tidur di rumah ya. Baik, Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak.